Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada channel ini teman-teman akan menemukan informasi seputaran technical analysis daripada cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure you hit the subscribe button dan jangan lupa leave your thumbs up if you like this video. By the way teman-teman, pembahasan pada video kali ini saya akan bahas tentang XRP dulu, di mana XRP ini mengalami drop yang juga cukup signifikan. Bahkan pada pergerakan hari ini dia drop sekitaran 13,7% dan ini cukup parah teman-teman. Alright, by the way, last time saya bahas tentang XRP itu udah cukup lama teman-teman. Jadi saya akan buka beberapa chart yang udah saya bikin dan sudah saya post juga melalui TradingView. By the way, ini adalah salah satu chart yang saya bikin pertama kali. Jadi saya pernah bahas ini sekitar tanggal 28 Mei ya, dan itu pada saat itu harganya di kisaran $0,9 teman-teman. So pada saat itu saya bahas bahwa memang saya expect XRP itu untuk bottoming di kisaran level ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini antara si wave sama si fourth wave-nya ini memang kita expect harusnya waktu itu dia bottoming di kisaran level itu teman-teman. Nah cuman kan pada faktanya market pasca dia rebound itu kita belum create yang namanya higher high higher low. Makanya kan pada saat itu terakhir saya sempat bilang ya bahwa market itu harus create higher high higher low dulu atau creating trend baru kita bisa ngelihat XRP ini akan meneruskan penguatannya dengan pelanjutan dari wave 4 ke wave 5 teman-teman. Oke, ini kayak gini ya. Maka kita baru bisa ngelihat wave 5 itu pasca dia mulai ngebentuk tren, dan itu sifatnya biasanya nggak langsung teman-teman. Jadi dia berpotensi tes dulu level low-nya dan lain sebagainya. So kalau misalnya saya masukin bar barunya, dan ini masih benar-benar di kisaran level supportnya kita teman-teman. So kita expect untuk XRP ini ada rebound at least di kisaran level segini. Alright, so kita langsung aja bahas ke chartnya langsung. Oke. First of all, saya pengen buka dari time frame weekly biar teman-teman ada gambaran ya untuk weekly time frame. Jadi Elliott wave itu saya gambar dari sini, first wave dan second wave teman-teman ya, second wave, after that the third wave, dan ini potentially jadi fourth wave-nya dia atau ABC correction, the end of the correction wave also teman-teman. Nah, based on Fibonacci yang kita gambar dari swing high ke swing low-nya, kita lihat di sini ada level 50% retracement ya, atau Fibonacci retracement di kisaran $0,57 sekaligus dia nge-hold daripada si exponential moving average yang 55 period ya teman-teman. Nah kalian bisa lihat sendiri levelnya itu berada di kisaran kurang lebih $0,61 sampai $0,57. Therefore saya akan kasih gambar atau saya akan kasih kotak di kisaran level segini teman-teman. Oke. Dan hopefully this is gonna be our strongest support ever untuk si XRP, karena untuk si untuk si XRP ini tetap meneruskan Elliott wave ini teman-teman. Salah satu syaratnya adalah si wave 4-nya itu nggak boleh lebih rendah dari wave 1 teman-teman. So wave 1-nya itu kan begini teman-teman ya. Let's say kayak gini lah ya, wave 1. Dan wave 4-nya itu nggak boleh sampai ngelewatin wave 1-nya itu teman-teman. Jadi nggak boleh kayak gini teman-teman. Kalau misalnya kayak gitu berarti itu udah nggak valid dari Elliott wave-nya itu sendiri. So kita harus expect si XRP itu harus bertahan di atas level ini atau di atas level 0,57 lah at least teman-teman, supaya kita bisa melihat XRP ini meneruskan kembali penguatannya gitu, terlepas dari segala kasus, segala ya kalian tahu ya lika-liku daripada permasalahan antara SEC dan XRP teman-teman, right? Atau SEC and Ripple. Nah, by the way teman-teman, saat ini kondisinya kurang baik ya, karena kita baru aja crossover si moving average simple yang 200 ya. Saya udah set itu simple moving average 200 yang garis biru ini, dan baru aja cross teman-teman. Nah, pertanyaannya apa artinya ini buruk atau gimana? Nah, nanti akan saya bahas ya. By the way, sebelum saya bahas ke sana, saya pengen kasih lihat dulu ke teman-teman bahwa kita potentially bergerak di dalam descending broadening wedge pattern ya. Descending broadening wedge pattern berarti kalau misalnya skenario-nya demikian, maka kita akan melihat benar-benar strong support itu terbentuk di kisaran level ini teman-teman. Okay, first of course because of the descending broadening wedge pattern support, then second one of course because of this support atau ya support yang terbentuk dari resistance ya yang ada di sini teman-teman. Kalian bisa lihat before dia terjadi decline, after dia terjadi breakout ini baru kita ngelihat XRP itu mengalami penguatan yang signifikan. Dan kalau misalkan itu belum ya otomatis ya itu teman-teman. Maksudnya kita perlu ngelihat dulu dia nge-retest level ini
Oke, which is exactly saat ini kita lagi ngetesting level tersebut ya, udah dekat banget teman-teman. Dan kita juga perlu ngetes level si bottom of descending broadening wedge pattern. So saya akan kasih garis di kisaran level tersebut, dan ini berarti di kisaran kurang lebih $0.61 teman-teman untuk si XRP, which is kalian bakal dapat satu kesempatan atau satu opportunity untuk buy the dip, yang manakala ini benar-benar dip kalau saya bilang gitu. Let's say misalkan contoh gini, let's say kalian trading di futures ya, kalian bisa manfaatkan ini loh teman-teman. Ini kan support, oke? Ini support. Setiap kali dia kena support, yang terjadi itu marketnya rebound teman-teman, alright? Rebound ya. So di sini kita punya opportunity. Let's say kita go long di kisaran level ini teman-teman, atau di kisaran ya harga segini, pasca dia mengeluarkan semacam signal ya dari either itu bullish reversal pattern, atau ya ada pattern-pattern kecil yang terbentuk di time frame hourly, kalian bisa entry kok, dan kalian bisa manfaatin ini untuk go long ya, at least sampai kisaran target pertama itu di exponential moving average, yang nantinya pasti akan mendekat ke level tersebut teman-teman. So ini good banget gitu, maksudnya secara resiko ini jelas kecil gitu teman-teman. Let's say kita go long, target kalian misalkan sampai kisaran level segini ya, kita set stop loss of course di bawah level either itu 0,50% atau di bawah structure daripada si descending broadening wedge pattern ini. Dan kalian bisa lihat risk ratio-nya itu 1:5 teman-teman. Ini good banget gitu ya. Dan ya secara ekspektasi kita kan kita berharap ini adalah end of the C wave atau correction wave, which means ini adalah fourth wave-nya kita gitu. Jadi kalau misalkan saya gambarkan kurang lebih gini teman-teman. Oke. This is the first wave atau wave 1, lalu wave 2, wave 3, dan ini potentially jadi wave 4-nya kita teman-teman ya. Kenapa digambarkan di level tersebut? Karena kalian bisa lihat di sini ada yang namanya strong resistance ya, before this happens gitu teman-teman. Dan itu adanya di kisaran level tersebut teman-teman. Kalau saya geser garisnya, kalian bisa lihat kayak gini ya. Nah, itu ya kurang lebih. Ya kisaran level tersebut adalah strong support saat ini, dan memang kita expect harusnya ada rebound dari level tersebut teman-teman. Oke. Nah, itu untuk si XRP overall kita perlu ngelihat dia ada reaction di sana gitu. By the way, sedikit reminder teman-teman, by the time waktu itu kita expect di sini adalah lowest levelnya atau potentially jadi C wave-nya kita ya. Jadi C wave-nya kita, rupanya kan kita terrebound sesaat teman-teman. Namun kemudian terreject oleh si exponential moving average 21. Nah, pada saat itu saya juga sempat bilang teman-teman, waktu ini pertama kali dia creating ABC correction wave, ini kan kita ngelihat juga ada reaction yang cukup kuat dari candle yang ini teman-teman ya. Rebound doesn't mean kita udah bottom. Rebound itu bisa aja merupakan satu pertanda aja awal, karena nyatanya pada saat itu terjadi teman-teman, oke, dia rebound dan kita terkoreksi lagi, malah kita creating semacam lower low teman-teman. Oke. So kapan kita tahu ini level bottom adalah ketika si market itu starting create yang namanya high, kemudian higher low, dan higher high. Nah, ketika trend sudah mulai terbentuk, barulah kita bisa make sure bahwa okay, so this is the bottom, dan itu berlaku untuk kejadian saat ini teman-teman. So kita belum bisa make sure bahwa si wave ini adalah pasti bottomnya gitu. Cuman teman-teman gini, kalau misalkan ini adalah kesempatan kita untuk go long dengan pricing yang bagus dan manajemen risiko yang cukup rendah, yang menurut saya sih worth it banget untuk kita hajar ya. Yaitu kurang lebih gambaran dari saya teman-teman. But back again, this is not a financial advice. Jadikan video ini sebagai bagian daripada analisa teknikal teman-teman ya, faktor pendukung. So hopefully this video can help you guys, and I'll see you guys again in the next video. Jika kalian suka dengan konten ini, don't forget to leave your likes dan juga comment, give your feedback to what I do analysis ya, dan juga untuk yang baru pertama kali nonton, jangan lupa subscribe. Alright, that's it. I'll see you guys again in the next video. Thank you for watching and cheers.